Ya ini kan baru panglaris kata orang Betawi. Kan masih ada Imlek, masih ada Cap Gome. Itu yang bakal besar-besaran. Ini bagaimana nih Romo, hujan sedikit saja Jakarta langsung terendam begitu ya? Dampaknya pastinya macet. Ya itu kan hal yang kalau kita akui dengan jujur, fakta ya. Daerah kami dulu banjir Bintaro, sekarang tidak. Itu fakta ya. Jadi kita juga harus seimbang. Artinya apapun kita harus akui kinerja dia melakukan itu. Karena saya juga orang Bintaro, itu kan zaman Fauzi. Dia enggak pakai zaman polisi banjir kok. Saya ngalami sendiri Anda kok. kan bicara Bintaro IKPN. Bukan, saya di rumah saya Bintaro Parades. Ya Bintaro Parades itu bukan di karya dia. Bukan, kemarin banjir, Pak. Iya. Lah kan saya ngalami mungkin contohnya yang lebih konkret lah, Tamrin Sudirman biasanya lah, kan enggak, saya banyak mengalami yang punya saya. Jadi jangan. Jadi saya ingin mengatakan, jadi gini loh. Kita harus rasional lah. Artinya polisi banjir itu tidak akan menguntungkan semua pihak. Semakin masyarakat ini menderita, maka kita harusnya membangun empati, solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan itu. Justru kalau kita mulai menjadi alat politik, itu merusak. Dan rakyat, sebenarnya rakyat itu cerdas. Jadi rakyat itu cerdas. Jadi gini loh, nanti lihat aja tanda-tanda. Jadi saya lebih yakin itu. Karena kecerdasan rakyat itu luar biasa. Tapi Bu Andi Nurpati, Anda melihat bahwa memang banjir ini juga menjadi apa ya, objek kampanye mungkin ya bagi sebagian pihak atau objek untuk menyerang pihak lainnya. Apapun kondisi masyarakat kita itu adalah objek politik ya. Dan tidak ada perubahan kalau tidak ada politik. Karena hanya dengan gerakan politik, gerakan sosial, gerakan budaya yang bisa memberikan perubahan terhadap kondisi kita. Termasuk momen banjir ini ya, sampai Ibu Ani pun komentar ini di Instagramnya ya kepada Bu Jokowi sama Bu Ahok. Ya, jadi saya kira begini, terkait dengan Pak Jokowi ini kan ketika kampanyenya dulu menjanjikan terlalu memberikan ekspektasi, harapan yang terlalu tinggi kepada publik, sehingga itulah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Padahal Jakarta kan tidak semudah yang balik telapak tangan untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan yang begitu signifikan. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan bagi Jokowi sendiri ketika janji-janji itu ditunggu oleh masyarakat. Apa nih yang sudah dikerjakan gitu kan? Padahal persoalan Jakarta ini bukan persoalan gubernur DKI sendiri, itu semua harus mengakui. Cuma janji Jokowi ini kan muluk-muluk bagi masyarakat untuk bisa dibuktikan. Misalnya sekarang sudah setahun lebih Pak ya? Setahun lebih, 2 bulan. Nah, tidak ada perubahan menurut Anda? Nggak ada. Kalau kita lihat begini. Sebut. Ayo sebut. Artinya pembangunan waduk berhasil. Apa yang berhasil? Waduk fluid itu kan? Kita harus diakui. Waduk mana? Rio berhenti, macet waduk. Rio tidak bisa bergerak. Rio itu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda belum ke lapangan. Tidak ada yang dilakukan. Sebut satu dong, sebut satu. Enggak, kita rasional lah. Istilah saya rasional, bukan Anda doang yang rasional. Seolah-olah rasionalitas milik Anda itu salah. Jangan dengan ngomong itu Anda mensugesti. Ini ya, pemirsa, tentunya diskusi ini masih berlanjut ini Pak Ridwan, dan Romo dan Bu Andi Nurpati, dan pemirsa ini masalah banjir ini tampaknya cukup seru ya. Bila Anda sedang tidak kebanjiran, pastikan Anda masih bersama kami dalam Jak TV. Banjir ini di Jakarta tentunya, saya tadi lanjutkan ya Bu Ani ya. Bu Andi, tampaknya Anda begitu mengatakan begitu skeptis, seakan-akan Jokowi ini tidak ada keberhasilannya begitu ya. Padahal kalau dilihat, mungkin kita lihat ya, Sudirman, Tamrin biasanya kan banjir ya. Ini belum. Ini baru mulai musim hujannya. Saya kan sehari hujan udah langsung banjir beberapa tempat, ya kan? Artinya begini, memang ada beberapa yang menurut saya sih berhasil. Satu, berhasil menggusur masyarakat kecil, ya kan? Nah, dengan tidak memberikan solusi apa. Pedagang di Tanah Abang misalnya digusur juga, pindahin ke Blok G itu nggak bisa juga berfungsi. Tapi jadi nggak macet kan ya Bu ya? Muntah lagi udah. Balik lagi ke jalan nih sekarang sebagian, ya kan? Udah muntah lagi. Artinya gini loh, harus ketika mengambil suatu tindakan, solusi yang terbaiknya apa? Sama dengan terminal Lebak Bulus akan ditutup, tapi kemana mereka? Ya kan, nggak ada tempat yang diberikan solusinya apa? Jadi perencanaannya seperti apa sih gitu ya? Jadi tidak sporadis tapi menimbulkan dampak yang lain. Ini murni kekecewaan Pak Ridwan terhadap Jokowi seperti kata Bu Andi tadi, karena ekspektasinya tinggi, bukan karena ada faktor... Nggak ada, dia pembohong. Dia pembohong. Bohongnya dia pertama. Dia dengan komunitas Betawi berjanji mau memasang jalan nama si Pitung yang kagak pakai ongkos, itu tidak terjadi. Bohong dia yang kedua. Dia mau bikin raperda tentang pelestarian budaya Betawi, sampai gini hari nggak terjadi.
Bohong dia yang ketiga. Dia mau bikin deep tunnel, tidak terjadi. Sekarang dia buang kepada pemerintah pusat. Saya menghadiri pertemuan itu. Deep tunnel itu dia bilang dia akan ongkosi 21 T dalam 7 termin. Dia itu pembohong. Nah ini Romo benar-benar berbohong atau memang belum terlaksana begitu? Saya nggak akan menjawab itu. Yang ingin saya katakan bahwa problem kita banjir ini kan problem tentang tata ekologi, sistem. Maka ini tidak bisa diatasi hanya perorangan, tapi sistemnya. Jadi juga tidak bisa pemerintah pusat lepas, tetangga lepas tidak bisa. Maka perlu koordinasi. Nah ini tidak boleh lepas itu, ini. makanya nyerah itu. juga kan. Itu artinya Nyerah gini juga loh. berarti Jokowi dong. Loh, ini bukan Iya persoalan kan? Jokowi Berarti semata-mata. nyerah Justru juga. kalau cara bermain gini. Nggak begitu ngomongnya Jadi Jokowi gitu loh. di awal. Ini gini loh. Yang dijanjikan kepada masyarakat itu Nggak, apa? semula dia bilang dia Gitu loh. Superman, itu dia ucapkan. Iya. Saya ini Superman. Bisa Ya kan? menyelesaikan. Nah, taunya Superman dari pasar Klewer. Ya tapi seperti itu Pak Ridwan. Iya dikatakan tadi ada sering lempar ini loh Pak Ridwan. Kenapa? Mesti kalau misalnya pemerintah pusat ini ya Bu Andi ya, betul. ada yang menanya banjir langsung dilempar ke Jokowi. Kalau kita kan pemerintah nggak pernah mengatakan bisa mampu menyelesaikan sendiri. Iya kan? Pemerintah nggak pernah bilang begitu mampu menyelesaikan sendiri. Tapi yang berjanji itu Jokowi mampu menyelesaikan banjir dan macet Jakarta. Begini sebagai Ibu gubernur gitu loh. Rahma Silakan. Sarita, dia harus berkoordinasi vertikal dengan pemerintah pusat yang baik. Persis. Ini adalah NKRI, bukan negara federal, walaupun dia dipilih rakyat, Betul. tapi dia menghajar Mendagri, dia menghajar presiden, dia tidak punya hubungan baik dengan Pemda sekitar, bahkan direndahkan martabat Nur Mahmudi, sampai dia oleh pegawai Depok dimuat di dalam online, dia diajar-ajarin, wahai Jokowi, engkau harus mengenal wilayah dan engkau harus mengenal masalah. Kenapa? Joko Kirmanto menghajar Jokowi, wahai Jokowi, engkau harus bisa bedakan mana tugasmu dan mana tugas pemerintah pusat. Karena dia mau mengambil alih masalah TB Simatupang. Itu Menteri PU Joko Kirmanto, dia tidak mengerti koordinasi. Orang Belanda mengatakan dia itu onbestuurlijk dalam bekerja. Jangan-jangan ini seperti itu Pak Roma, bahwa ini belusukannya hanya ke daerah-daerah saja tapi tidak Ya, gini tadi loh. itu ke Pemda dan Jadi lain gini lah, sebagainya. kita harus melihat sekarang tingkat kepuasan masyarakat. Konflik biasa, pro kontra itu wajar lah. Itulah bagian dari demokrasi. Tapi juga banyak orang yang membela dia. Ini ya wajar juga. Artinya kita harus mendudukkan masalah ini dengan jernih, clear, bahwa politisasi banjir itu menurut saya tidaklah elok. Justru semakin dia serang, semakin rakyat simpati. Baik. Percayalah. Itu adalah jampe-jampe dari awal. Siapa yang nyerang Jokowi, benturin kepala ke tembok. Jokowi nanti itu bisa. adalah nabi. Ini jampe-jampe kuno. Enggak, Kagak laku sama saya di jampe-jampe. Saya akan hajar Jokowi. Ya, silakan kan. Saya akan hajar Jokowi. Ya, ini silakan jampe-jampe saja. kuno. Silakan Masa saja. pendeta main jampe-jampean. Ini jampe. Anda jangan menyerang profesi. Saya bukan itu, saya sebagai anak. Lah Anda menyebut kalau Jokowi diserang akan begini. Loh, ini kan Itu kan berdasarkan- Anda bukan lagi jadi pendeta Enggak, namanya. saya kan berdasarkan fakta, Fakta data. apa? Lihat aja Twitter. Survei. Survei bukan Enggak, fakta bukan dong. survei. Survei Ini bukan ada- fakta. Kita lihat, ini Sudahlah. ada penelpon masuk Ya, ya. sudahlah. Kita terima dulu. Halo. Ya belum. Halo. Halo, selamat malam. Ya silakan, dengan siapa di mana? Sama Edwin Kelapa Gading. Ya silakan ini Pak Edwin. Iya begini, kita jangan terlalu salahkan Jokowi. Ya. Negara kita ini udah kacau dari zaman Soeharto, itu harus tahu. Sistem tata kota kita udah nggak ada. Ya. Harusnya dari zaman Soeharto udah diatur. Itu pembuangan air di mana, jalan di mana, perumahan yang teratur di mana, tidak ada perumahan kumuh. Nah, banjir ini kan disebabkan oleh terlalu banyak perumahan kumuh. Ya, lihat di sekitar kali-kali banyak yang tinggal buang sampah sembarangan, masuk ke got, masuk ke pembuangan air. Lah gimana nggak banjir? Baik. Di Kali Kelapa Terus, Gading bagaimana nanti- Pak Edwin? Kelapa Gading sekarang namanya begini Mbak. Nggak banjir Ini soalnya karena rajin buang sampah. ini sebenarnya ini nggak ada banjir. Ini cuman pembuangan air itu banyak sampah. Ya. Iya deh. Ya, baik, terima kasih ini Pak Edwin.
Ya, ini Bu Andi, semuanya disalahkan hanya kepada Jokowi. Katanya ini tata kotanya dari zaman Jadi Soeharto, gini. dari zaman gubernur-gubernur yang lalu. Iya, Bahkan betul. Ali Sadikin pun juga tidak bisa loh mengatasi banjir, kan? Sebetulnya kan persoalannya hanya pada persoalan Jokowi terlalu menjanjikan yang besar kepada masyarakat DKI. Jadi menagih janji ini. Iya, itu menagih janji. Yang lain tahu semua problem Jakarta nggak bisa diatasi dengan cepat. Walaupun ada yang 2 periode tapi nggak bisa cepat. Karena ini kan tadi beliau bilang, ini kan ada sistem yang memang harus dilakukan bersama. Ini persoalan Bogor, ya kan? Persoalan Jawa Barat, Banten, terkait semua dengan DKI. Sudah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, kalau dengan ekspektasi harapan yang begitu tinggi yang diberikan tadi Jokowi kepada masyarakat, inilah yang ditunggu dan ditagih gitu. Ketika sekarang posisinya begini, kemudian Jokowi mengatakan ini juga tanggung jawab pusat, iya kan? Ini juga tanggung jawabnya pada daerah tetangga begitu kan. Nah, mestinya kan jangan melempar seperti itu. Tapi ini lagi sedang dikomunikasikan, lagi sedang Tapi diupayakan sama-sama. siapa yang menagih begitu. janji itu? Siapa yang kecewa itu? Apakah ini mewakili Jakarta atau kita tahu masih banyak juga yang Betul. membela Jokowi? Jadi ingat begitu ya, suara Jokowi di pilkada itu kan hampir sama dengan suaranya Poke. Dan 30 sekian persen lagi golput. Golput, Jangan 30. diklaim bahwa lebih banyak suara Jokowi. Ya, baik. Tambah Poke ini 60%. Baik. Jadi kalau kita mengatakan Agak sebetulnya kalau kita mengatakan Jokowi tidak terlalu muluk-muluk menjanjikan, ini nggak juga terlalu ramai Baik. begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ini. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. 24. Kita masih membahas tentang politisasi banjir. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra. Halo, selamat malam Pak Sanusi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Pak Sanusi, ada juga nih Pak Ridwan dan Bu Andi Ya, Bupati, juga Romo Beni Susetio Ya, di studio. Ya, Pak Sanusi, bagaimana Anda melihat penanganan banjir kali ini? Karena ini tentunya banyak yang kemudian menggunakan masalah ini untuk menghujat Jokowi seperti itu, atau ada juga yang membela. Nah, ini kalau dari DPR sendiri melihat penanganan dari banjir ini bagaimana nih Pak Sanusi? jadi yang perlu saya sampaikan bahwa saat ini penanganan banjir sudah cukup memadai. Saya mau kasih contoh gini. Hari Minggu itu hujan dari pagi sampai malam. Dan hampir tidak ada genangan. Yang sekarang terjadi adalah luapan sungai pada 2 titik, yaitu Kali Ciliwung dan Kali Pesanggerahan. Untuk daerah lain biasanya, setahu saya tahun-tahun kemarin hujan tengah hari aja Tamrin tergenang, Sudirman tergenang, pusat kota itu hampir tidak ada genangan karena semua fungsi mobile pump, fungsi bak kontrol jalan, terus waduk semua sudah direvitalisasi. Memang persoalan Ciliwung itu persoalan ada di hulu yang harus cepat diberesin. Kalaupun disodet itu pada masuk ke BKT, tetap daerah Ciracas ke sana masih tetap banjir, makanya hulu harus diberesin. Nah, jadi menurut saya dengan yang kita sempat bantu di APBD 2012 dan 2013 itu berfungsi sekali bagaimana persoalan banjir itu teratasi. Baik, tapi Pak Sanusi banyak salah satunya nih ada narasumber di studio juga ya, banyak kemudian menagih janji Jokowi yang mengatakan sanggup menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Iya, memang kalau kita bicara masalah banjir, sebagian sudah terselesaikan. Cuma persoalan yang luapan sungai yang sekarang ada di Kampung Pulau Manggarai dan sebagian di Ciracas itu karena luapan sungai Ciliwung. Dan sebagian lagi di Kembangan tuh luapan Kali Pesanggerahan. Itu yang memang masih belum terselesaikan. Jadi janji itu banyak yang sudah terlaksana nih Bu Andi. Bohong dia. Dia Kenapa? bohong Sanusi. Yang pertama, yang dia lakukan adalah yang pertama nembak hujan 40 M pakai BNPB. Saya sudah debat BNPB. Kalau rekayasa cuaca itu berhasil, Amerika sudah gunakan. Waktu Jadi dia hajar tetap- kemarin, jadi itu diam Sanusi. Ini giliran saya, you enak dari telepon, nggak berani berhadapan. Oh iya. Ya, berhadapan dong, jangan dari jauh Lanjut, ngomong. Bang, lanjut, Bang. Nimbuk Lanjut, semua Bang. Iya, tendangan. baik. Silakan, Pak Ya. Ridwan. Lanjut, Bang. Ya, Lanjut, Bang. lantas, begitu ditembak tuh hujan, hujan malah jalan. Lah kata BNPB ini awannya udah mateng. Kalau kita mau nembak awan yang mentah, lo kenapa dijalanin? Udah tahu awannya mateng. Itu 40 M loh biayanya. Dan sekarang dia sebut Kampung Pulau. Mana itu Kampung Deret yang dijanjikan? Ya, mungkin bisa langsung dijawab ini Pak Sanusi. Saya jawab pertama, Pak Ridwan, Bang Ridwan perlu tahu bahwa kampung itu merevitalisasi rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni. Itu namanya bantuan hibah kepada masyarakat. Masyarakat yang bangun sendiri itu namanya Kampung Deret.
supaya tidak salah Depannya persepsi. dia kampung deret yang di Kampung Pulau kan yang ada di tanah tinggi 10 biji. Jadi saya mau kasih tahu yang mau Dan Anda ubah itu APBD-nya 2013 dipindahkan ke pos kesertaan dana pemerintah untuk Jakarta Provinsindo. Bagaimana? Abang kan sering ngomong kan? Abang kan sering ngomong. Saya Ya, kasih baik. jelas. Silakan ini, Supaya Pak paham, supaya confused. Yang namanya kampung deret itu bantuan kepada warga siapapun yang rumahnya tidak layak huni. Itu yang bangun masyarakat sendiri, itu namanya. Betul, tapi kan dia Ya. cuma kasih 21 dari 46 yang dia janjikan. Saya belum selesai bicara. Jadi kalau yang mau Anda bicara dirapitalisasi, yang benar dong, yang fakta, jangan mentang-mentang DPRD. Baik. Anda mengerti Bukan. data Baik, enggak? selanjutkan Pak Sanusi. saya sampaikan apa adanya karena itu di bawah komisi saya. Kampung deret Iya, adalah apalagi di bawah komisi Baik. Anda, jujur dong bicara Kita kasih bahwa itu nggak kesempatan ini Pak selesai. Ridwan, Pak Sanusi Bantuannya. mungkin dijelaskan. Kasih kesempatan dulu. saya jadi gini supaya tidak confuse masyarakat. Coba sekali lagi kampung deret itu dana hibah diberikan melalui dinas perumahan kepada masing-masing warga. Bentuknya hibah di BPKD. Itu adalah merapitalisasi rumah-rumah, itulah kampung deret. Bukan dibikin rumahnya berderet, bukan. Jangan Oh ya, salah saya supaya tidak tahu salah itu. persepsi ya. Saya Yang kedua, yang Abang bilang tadi bahwa yang sampai saat ini kita bicara real bahwa hujan itu hari Minggu dari pagi sampai malam hari itu hujannya besar. Nah itu yang saya udah bilang tadi, kita bisa lihat biasanya setengah hari hujan itu Tamrin sebagian pusat kota semua tergenang. Hampir tidak, makanya saya sampaikan tadi, saya apresiasi. Baik, Jadi untuk saya mungkin tidak dilanjutkan Ibu Andi Nurpati, silakan mengomentari. Ya, jadi gini aja lah. Nanti kita lihat fakta. Jadi kan betul-betul musim hujannya itu bukan sekarang. Masih ada Imlek ya, yang biasanya jauh lebih besar lagi curah hujannya. Walaupun ada sekarang upaya rekayasa apa namanya Cuaca. yang tadi 40 miliar itu ya artinya kan juga selain upaya itu memang ada juga upaya penggunaan anggaran yang lebih besar untuk menjaga kepentingan itu ya kita hormatilah ya proses-proses itu gitu kan. Tapi itu sebenarnya itu untuk kepentingan rakyat kan Ya, untuk kepentingan sebenarnya. rakyat, tapi sejauh mana nanti juga manfaatnya kita lihat ya kan. Karena Iya, ini kan harus sinergi lah. Jadi nggak mungkin jadi nggak usah ngotot lah Pemprov itu gubernur itu mampu menyelesaikan sendiri gitu ya. Betul, Jadi memang betul. ini harus bersinergi semua, termasuk yang saya bilang tadi gubernur tetangga kita itu punya Penting. apa namanya kita punya kepentingan terhadap gubernur tetangga itu belum dilakukan oleh Pemprov DKI gubernur betul, dalam betul. konteks ini komunikasi politiknya programnya sinerginya dengan gubernur tetangga kita itu penting gitu. Jadi jangan merasa bahwa hanya gubernur DKI yang mampu menyelesaikan tanpa partisipasi Iya. gubernur tetangga Baik. juga nggak bisa kita Silakan selesaikan. nih Pak Sanusi. Ya, yang dia sampaikan Ibu Andi Nurpati memang benar. Jadi, saya dibilang Ciliwung itu harus menyelesaikannya di hulu. Kalau nggak ada komunikasi dengan Bupati Bogor, dengan Gubernur Jawa Barat, ini sulit sekali diselesaikan. Nah, itu yang saya udah bilang tadi. Kita bisa sodet di hulu, kemudian dilakukan ke Cisadane. Karena kita pun sebenarnya masih beli kali Cisadane buat palija, buat air baku. Ini yang kemudian harus dimanfaatkan. Ciliwung itu kalau kita nggak sodet di hulu, itu sangat sulit sekali untuk ngebendung Yang nggak ada wilayah komunikasi Jakarta. siapa Bapak Sanusi? Yang nggak ada komunikasi siapa? Bukan, ini yang saya dibilang Iya, saya ada. setuju bahwa perlu Jangan komunikasi. memberikan keterangan, jangan tidak bisa diverifikasi. Yang tidak mau berkomunikasi adalah Pemda DKI. Nur Mahmudi sudah mau, Gubernur Jawa Barat sudah memfasilitasi, tidak ada jawaban, ya kan? Saya juga sudah bertemu dengan Bapak Tangerang, dia juga mengharapkan itu. Kan mereka Baik. cuma dapat Pak Sanusi 3M. maksudnya Pak Ridwan ini Jokowi kurang komunikasi begitu ya? Oh iya, begini. Kalau kurang komunikasi, Bang Ridwan lebih dekat karena dia sahabatnya Jokowi. Kalau saya kan bukan sahabatnya. Tapi intinya bahwa yang disampaikan Ibu Nurpati itu benar, harus ada komunikasi bersama. Itulah yang kita bilang sebetulnya. Maksudnya kalau apakah Anda tidak memfasilitasi Benar. untuk Nah mensinergikan itu tadi tidak itu? dilakukan oleh Kalau- Jokowi gitu. Saya sampaikan ya, kalau Perpres 54 tentang konsep megapolitan dijalankan oleh Departemen PU, masalah ini selesai. Nah, lempar Karena lagi ke perpresnya sudah PU. ada. Itu Departemen PU yang bisa Iya. mensinergikan dalam Badan Koordinasi Tata Ruang Enggak. Wilayah dan badan yang kita bilang dengan megapolitan. Itu yang kemudian kita akan memberikan kontribusi apa? Dewan akan support. Tapi yang kalau memang komunikasi Bang Ridwan belum sampai, ya itu penilaian Bang Ridwan. Komunikasi aja. mana? Saya berbicara dengan Pemda Tangerang, ya kan? Saya mengikuti perkembangan polemik dia dengan Walkot Depok, ya kan? Yang ditengahi oleh Gubernur Jawa Barat. Tidak mau dia tanggapi.
Sampai kalau didengar tadi kurang enak. Staf Walkot Depok, staf ini bukannya Nur Mahmudi ngajarin Jokowi. Jokowi itu mesti tahu, pertama mengenal wilayah, Baik. dua mengenal masalah. Itu Baik, aja. mungkin ini tentang sinergi ini ada upaya dari DPR sendiri, Pak Sanusi? Nggak ada, Bu. Jadi kalau DPRD kan tidak dalam kondisi yang lebih tataran teknis. DPRD adalah dalam rangka mengamankan kebijakannya. Komunikasi itu ya harus dilakukan Tapi oleh DPRD gubernur punya tingkat kewenangan manggil gubernur loh. Pak Gubernur, kenapa ini nggak dilakukan komunikasi dengan gubernur DPRD tetangga? maksudnya. Oh iya. DPRD sangat memungkinkan, tetapi sekali lagi DPRD dalam konteks yang besar, Demokrat yang menguasai di sana, sehingga ketuanya juga harus manggil. Tapi sampai saat ini memang komunikasinya, menurut saya cairlah antara eksekutif dengan legislatif. Persoalannya ini Bukan, maksud tataran saya teknis. begini Pak Sanusi, kan DPR itu kolektif, kolegial ya, jadi Betul, tidak hanya satu betul. fraksi, karena itu kan Betul. komunikasi politiknya. Kalau melihat misalnya, oh perlu sinergi komunikasi program yang match antara tetangga dengan DKI, kenapa tuh gubernur nggak dipanggil untuk membahas Ya, itu? Nah ini kan hujan sudah tiba, koordinasi antar tetangga tidak ada, jadi jalan sendiri gitu. Nah, saya sampaikan kepada Ibu bahwa komunikasi saya sudah sampaikan, karena kebetulan Gerindra cuma 6 tidak mencapai pimpinan. Oh, saya tapi seringkali Bapak sudah punya wakil gubernur, Pak. Iya, wakil itu gubernur dulu, sudah Pak ada, tetapi kan Sanusi. Ibu yang Ya. perlu manggilkan, yang perlu memanggilkan katanya legislatif. Iya, gitu tapi ya. kan komunikasi politik dengan wakil gubernur Iya, kan ada. boleh juga Iya. dari pihak gubernur atau Pemprov menyurati pimpinan DPRD, kami akan memaparkan, menyampaikan Betul. apa upaya-upaya penanggulangan Iya. banjir. Oh, Nah ini kita saya belum dengar sampaikan- nih gitu ya, saya termasuk sampaikan kepada sinergisitas Ibu. tadi itu. Oke, saya sampaikan kepada Ibu, waktu pemaparan RPJMD sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di hadapan seluruh pimpinan fraksi. Waktu penyampaian, termasuk apa yang dikerjakan sudah disampaikan, karena itu tertuang dalam RPJMD, Bu. Nah kalau Jadi gitu saya sampaikan- hasilnya apa antara dengan dengan kabupaten, kota dan provinsi tetangga ini hasil apa yang sudah saya diperoleh? sampaikan lagi kepada Ibu bahwa kita sama-sama di Dewan biasanya teriak, tapi kali ini pada saat hujan hari Minggu pagi sampai malam hari, kami merasakan ada yang berbeda. Kami lo melihatnya ya, dari makanya Tapi tidak ada bukan reaksi. tidak DPR. cukup dengan Baik. itu Enggak, Pak yang berbeda Sanusi. apa? Merasakan Yang berbeda berbeda, apa? faktanya kan Sanusi. masih ada yang 1 meter Baik. ya, Iya. 1 meter nih sampai hari ini Kalau yang itu masih. akibat luapan Sungai Ciliwung. Baik, yang Pak Sanusi ini yang mungkin yang terakhir Pak Sanusi, kalau melihat diskusi tadi tampaknya ini Bu Andi tadi mengatakan bahwa ini kan baru permulaan ya, belum Imlek dan Oh, iya. lain-lain Iya, banjirnya. betul. Kalau melihat ini tampaknya nasib Jokowi ini di ujung tanduk ini, maksudnya tergantung banjir sekali. Banjir yang menentukan nasib Jokowi, begitu Pak? Iya, boleh aja kalau Jokowi di ujung tanduk, kan Wagubnya nggak di ujung tanduk, Wagubnya masih di kepala tanduk. Tenang aja nggak apa-apa. Jadi intinya begini, saya Kok sampaikan bisa bahwa- seperti itu? Maksud saya Nggak adalah bisa begitu. banjir ini sangat menjadi penentuan bagi Jokowi Iya. dan Ahok, Ya, begitu. gini, Jas, kalau zaman 2014 politisasinya agak cukup lumayan. Tetapi saya sampaikan bahwa reaksi yang kita sampaikan, APBD yang kita buat itu sudah memberikan berdaya untuk APBD yang mana, terhadap- Sanusi? Nah, sekarang Abang Ridwan mau tanya APBD mana? Iya, Kayak apa mana? semua? Yang Sebutin baru aja, diketok Bang 1 Ridwan minggu mau yang tanya lalu. apa. Yang sekarang kan belum diketok palu, ditunda lagi. Bukan APBD 2013 sudah selesai. Tadi ente sebut semua. 2012 itu zaman Pak Fauzi. 2012 Oh, putar lagi rekaman ente. 2013 saya sampaikan bahwa Iya. 2012 Itu 2013 Pak kita Fauzi itu. Gini, 2012 Jangan ente 2013 caplok sukses gubernur yang lama menjadi sukses Jokowi. Jangan. Ya, baik. Sanusi. Baik. Cukup Baik, ya? Ya, baik, terima kasih nih Pak Sanusi ya. Terima kasih. Selamat malam dan pemirsa, kami masih akan terus berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Kemudian Cap Gomez sampai bahkan BMKG mengatakan bahwa curah hujan ini akan terus meningkat hingga akhir Februari. Ini apa? Jakarta, mengingat Jakarta ya, ibu kota, Manado yang lebih parah mungkin tidak seheboh Jakarta kalau banjir ya. Nah ini apa menurut Anda yang harus dilakukan Jokowi ya untuk menyelamatkan Jakarta sekaligus menyelamatkan nasibnya ini mungkin? Ya kalau itu saya nggak mau komentar karena saya tidak masuk di situ. Menurut saya ini saatnya lah kita semua menata ekologi kita, lingkungan kita. Karena apa, alam kita ini memang rusak. Ini kan akibat dari pembangunan yang orientasi tidak pada ramah pada lingkungan.
Maka ya kita harus menata ulang semuanya. Dan harus kita akui, maka harus ada koordinasi, kerjasama, instansi masing-masing terkait, bagaimana kita membangun keadaban masyarakat. Itu sudah dilakukan tidak oleh Jokowi? Ya dalam proses kan, orang melihatnya itu. Yang Kalau mana kita itu lihat, lah proses proses? pembangunan, macam-macam bendungan, macam-macam itu dikuat. Lah ini kan membutuhkan komunikasi. Jadi gini lah, yang harus kita hindari adalah banjir ini jangan dipolitisasi. Karena tidak ada yang untung. Tapi bagaimana kita sekarang mempersiapkan kalau banjir terjadi, apa planning A dan planning B. Itulah korban yang penting. Kalau saya lebih berpikir apa tidak menyelamatkan mungkin korban. itu yang lebih penting ya Bu Andi Itu. daripada kemudian memanfaatkan banjir Betul. ini untuk menjatuhkan lawan Kalau politik saya- dan lain sebagainya. Planning A, planning B, C atau Z itu politisasi, ya. Ada sebuah planning yang benar, yang baik, yang sistematis, itu adalah kerja dari politisi. Dalam konteks ini politisi ada gubernurnya, ada eksekutifnya, ada legislatifnya kan, apapun partainya. Jadi bapaknya mengatakan jangan dipolitisasi, tapi Anda mengatakan harus ada planning. Nggak ada planning kalau nggak ada politik. Tentu Anda mengerti yang dimaksud politisasi di Saya sini paham. adalah untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saya begitu. paham, Bukan saya itu. paham. Politisasi untuk menyudutkan itu kan dia tidak mengatakan mari kita saling menyudutkan, tidak. Kita juga tidak menyudutkan, tapi kita ingin menyampaikan bahwa jangan terlalu merasa bahwa ini sudah berhasil. Harus mampu menerima kritik juga dong, jangan cuma bisa mengkritik. Iya kan? Nah, apa yang dilakukan, yang Anda bilang dalam proses komunikasinya dengan yang terkait itu yang mana? Ya, belum Setiap berhasil hari dan belum gagal tapi ya. Tiap hari berita kita lihat nih, kita tonton, kita baca ya. Tidak ada pertemuan dengan Gubernur Banten, tidak ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, tidak ada pertemuan dengan Wali Kota Depok, Bekasi dan Tangerang dan seterusnya. Mana pertemuan yang dimasuk komunikasi? Komunikasi dengan pemerintah pusat. Juga nggak ada. Jokowi datang meluncing jalan di Casablanca, itu kan produk yang kemarin, Yang kemarin. ya kan? Belum ada sesuatu yang Anda katakan itu sedang dalam proses komunikasi politik sudah setahun lebih loh. Tapi komunikasi dengan rakyat mungkin ya Pak Ridwan ya, belusukan sering kan ya. Ya belusukannya kagak ada gunanya. Dia pergi ke Jalan Tamrin, tahu-tahu nyemplung ke got. Ya kan? Terus ke kamera TV. Ini hebat nih, bakal jadi presiden nih. Masa syarat jadi presiden bisa nyemplung ke got? Itu kan udah kagak proporsional. Nah, yang saya ingin komentari tadi Ibu Rahma Sarita menyebut Ibu Ani Yudhoyono. Itu kan Ibu Ani Yudhoyono terima tweet kan. Kok Ibu nih sibuk dengan apa istilah sekarang Instagram ya. Kan ada banjir. Yeah. Ibu Ani Yudhoyono menjawab dengan lucu dan cerdas. Ya kan? Kata beliau, loh kok saya yang dimarahi banjir di Jakarta? Loh Ibu Jokowi kemana? Ibu Ahok kemana? Lah saya mau jawab, Ibu Jokowi itu tidak di Taman Surapati, beliau pulang ke Solo. Karena beliau kan ketua Rotary Club. Ya kan, jadi PLT PKK DKI adalah Ibu Ahok. Oh. Itu jadi saya ingin menjawab, karena saya nggak bisa Twitter, Bu. Iya, Saya ingin menjawab Ibu Ani. Lebih penting di sana ya. Ya. Wah, saya nggak tahu, betul. Lebih penting Rotary Club. Yang pasti tidak lebih penting Instagram dan Twitter pastinya ya. Yang pasti itu mungkin Lebih penting Rotary Clubnya ya. Ini ya. Ini bagaimana kita membangun solidaritas kemanusiaan ya. Bagai banjir ini persoalan kita semua. Dan dalam situasi macam demikian, kita memang membutuhkan sebuah sekarang kebersamaan dan sinergi dari masyarakat. Bagaimana kita mengatasi bersama-sama. Baik, kita harus menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sembarangan sampah, membangun sistem ekologi yang baik, drainase yang baik. ya Maka mungkin ini itu saatnya harapan, sudah mulai menyadari ya, kalau tidak itu. kita bisa tenggelam. Itu yang Kita akan penting menurut lanjutkan saya. lagi nih, kita harus break dulu, kami segera kembali. Kita tahu Jakarta ini kondisi geografisnya memang rawan banjir, sangat rendah. Tapi kok tampaknya ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi geografis ini ya dengan isu banjir ini, Bu Andi. Saya kira kalau banjir kan memang Jakarta sangat familiar dengan banjir dan macetnya gitu ya. Jadi sekarang yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Pemprov DKI dalam konteks ini, sekali lagi saya menyarankan segera Jokowi sebagai gubernur bersama dengan DPRD DKI itu melakukan pembahasan sinkronisasi penyelesaian. Tidak cukup dengan hanya ini anggarannya loh, kan itu kan ketua DPRD ini anggarannya nggak cukup dengan itu. Tapi memang sekali lagi harus ada komunikasi politik, baik dengan tetangga tadi, dengan struktural di atas juga, dengan struktural di bawahnya. Pertanyaannya kalau Jokowi setengah mati juga sendiri,
didukung oleh aparatnya sendiri, bergerak itu ya susah gitu loh. Jadi komunikasi ini memang vertikal dan horizontal. Baik, ini Romo, selain tadi itu ya masalah kebersihan dan lain-lain, ini pemerintah daerah dalam arti gubernur juga harus tadi itu seperti katakan Bu Andi Nurpati. Pemerintah memang gubernur harus meningkatkan komunikasi, tapi juga meningkatkan kerjasama antar instansi, tapi juga penuh sinergi dengan pemerintah daerah yang lain. Maka dibutuhkan sebenarnya sekarang ini adalah kebersamaan. Kalau ini persoalan Jakarta tidak bisa lepas dari persoalan daerah lain. Tapi kalau kita kebersamaan, tata kelola yang baik, maka kita bisa mengatasinya meskipun banjir akan terus terjadi. Baik, ini Pak Ridwan kebersamaan, bukan malah saling menghujat ini Pak Ridwan. Ya, kebersamaan tanpa Jokowi, dia lebih baik mundur saja karena memang dia nggak bisa bekerja sama. Ya kan, dia tidak melihatkan kebersamaan. Kami dipecah belah orang-orang Betawi. Itu fakta, ya kan? Juga dia tidak ada keakraban dengan orang Islam di sini yang 87% penduduk Jakarta. Jadi kalau berbicara kebersamaan, keakraban, Jokowinya harus pulang ke Pasar Klewer. Tapi kan sudah menang di pemilu. Oh iya, kan ada celahnya untuk mulangin dia ke Pasar Klewer, berapa susahnya sih? Kan jadi itu karena sudah banyak rakyat dibikin sengsara media, itu Lebak Bulus. Berapa keluarga? Ya kan? Katanya kita harus kemanusiaan. Tapi kan tidak bisa dipungkiri ya, terpilih secara demokratis kan. Kita nggak bicara itu, saya mendukung dia kok awal-awal. Itu ngapain saya pungkiri itu. Tapi sekarang kita cerita ke depan, kalau Jakarta mau selamat, Jokowi harus pulang ke Pasar Klewer. Baik, terima kasih nih Pak Ridwan, Bu Andi Nurpati dan Romo Beni ya. Semoga banjir tidak semakin besar. Itu saja yang kita berharap, kita doakan aja. Ya. Dan pemirsa, demikian ada berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Terima kasih nih Romo. Terima kasih banyak.